Semuanya selamat pagi, kelas 12 MIPA 1, 12 MIPA 2, 12 MIPA 3. Senang berjumpa lagi di pembelajaran matematika peminatan, yang mana ini adalah pertemuan kita sejak 2 minggu terakhir ya. Karena minggu lalu kita tidak bisa hadir dan minggu sebelumnya juga tidak, karena berbenturan dengan libur dan juga berbenturan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita hindari gitu ya. Nah, pada kali ini materi kita adalah materi turunan trigonometri tepatnya. Ya, untuk memulai ini akan saya tampilkan PowerPoint saya. Ini adalah PowerPoint. Sebentar saya fullkan dulu. Saya minta bantuannya kalau misalnya ada kendala selama Bapak streaming ini, misalnya tidak tertampil sempurna, silakan dikoreksi. Oke, kita mulai ya. Coba Pak minta Cynthia, apakah terlihat jelas PowerPoint-nya Cynthia? Ada yang putus-putus? Terlihat Cynthia? Jelas Pak. Oke, jelas. Oke, kita mulai ya. Terima kasih. Nah, materi kita adalah turunan fungsi trigonometri, gitu ya. Nah, next. Nah, untuk memahami materi ini ada yang namanya pendahuluan. Pendahuluannya apa? Ada dua. Yang pertama adalah kalian mengingat dulu tentang turunan fungsi aljabar. Anggap saja Pak memiliki sebuah fungsi, gitu ya. Di sini Pak buatkan sebagai Y sama dengan AX pangkat N, atau Y equal to AX to the power N, gitu ya. Nah, ini adalah sebuah fungsi aljabar, yang mana kalau kita turunkan dapat dinotasikan sebagai Y aksen. Ini adalah notasinya Lagrange. Ya, ini orangnya, yang Bapak yang di atas ini namanya Lagrange. Nah, John Lagrange ya. Ini adalah matematika modern yang bagaimana menggunakan notasi turunan menggunakan aksen ya. Nah, kalau dia turunan kedua dia menggunakan double aksen. Kalau turunan ketiga dia menggunakan triple aksen, begitu ya. Nah, juga ada juga yang populer dengan menggunakan notasi dy per dx, d dari kata diferensiasi, y terhadap x, gitu ya. Nah, ini punyanya Leibniz. Nah, Leibniz itu adalah orangnya yang ada di bawah yang rambutnya keribu ya. Jadi ini adalah tokoh-tokoh matematika yang waktu itu tidak hanya terfokus matematika, tapi juga di semua bidang ilmu ya. Itu sedikit ya sejarahnya, bahwa kita cukup juga berterima kasih pada Pak Lagrange dan Pak Leibniz. Ya, mungkin untuk ini kita nanti akan pusatkan banyak di aksen. Nanti di akhir-akhir menggunakan aturan rantai kita akan pakai notasi Leibniz. Tapi intinya mereka itu sama. Nah, yang jelas untuk turunan itu diperhatikan, kalau AX pangkat N, nanti turunannya itu kalau kita lihat materi kita kelas 11 ya, A kali N, angkatnya dikurangi, gitu ya. Jadi pengulangan saja. Oke, kita next. Oke, sebentar, ada yang mau masuk, Pak, terima dulu. Oke, sudah. Nah, kita look back dulu ke turunan-turunan yang pertama. Kita misalnya mencari turunan ini, saya rasa mudah ya. Turunan dari 2x. 2x itu kita patut sadari x ini memiliki pangkat 1. Jadi turunan dari 2x pangkat 1 adalah 2x ya kan? Kali 2 kali 1 x pangkat 0. Jadi dituliskan menjadi 2 saja. Gitu ya. Kalau misalnya turunan dari akar 2x berapa? Itu juga nanti turunannya adalah menjadi akar 2 saja. Jadi pangkat 1 turunannya pangkat 0. Pangkat 0 itu kita tahu semua adalah bernilai 1 ya. Jadi pengulangan. Terus yang ini turunannya adalah 6x dikurangi 4. Ya, 6x dikurangi 4. 6x kuadrat dikurangi 4 ya. Pangkat 3 dikurangi 1 menjadi pangkat 2. Ini 4x ya, seperti tadi. Nah, yang ini yang terakhir ini turunannya adalah akar 2 ya. Ini kita menggunakan notasi dari Lagrange ya. Y aksen, bukan Y pangkat 1 ya, tapi Y aksen ya. Seperti itu. Ini pengingat saja. Oke, kita lanjut lagi. Saya tidak lama di sini ya, karena ini pengulangan yang kelas 11. Nah, ini saya ambilkan screenshot dari MATLAB ya. Saya kalau mendapatkan informasi, saya tidak akan hapus sumbernya. Ini di YouTube-nya ya. Kalau anak-anak misalnya ada terbatas atau ingin melihat yang di MATLAB, sangat bagus sekali. Tapi Pak akan menyampaikan sisi-sisi di sini itu adalah konsepnya, ide dasarnya. Untuk latihan soal Pak juga ada, tapi nanti paling banyak bisa dilihat di channelnya MATLAB ya. Pak sangat ngefans dengan channel ini gitu ya. Nah, kita lihat dulu
Untuk materi kita, yang ini saya rasa semuanya udah oke untuk kelas 12 gitu ya, untuk turunannya gini. Nah, di sini adalah hal yang baru yang Pak turunkan ini. Jadi pada itu Pak minta tolong dibaca ya satu orang ya. Pak minta tolong Dinda ya, karena tadi login paling pertama untuk membaca yang Pak turun ini. Nanti yang login pertama Pak kasih kesempatan semua untuk membantu Pak. Silakan Nak. Ini. Formula dasar turunan fungsi trigonometri. Ya. Y sama dengan X menjadi Y aksen sama dengan cos X. Oke. Y cos X menjadi Y aksen sama dengan min sin X. Ya. Y sama dengan tan X jadi Y aksen sama dengan sekan kuadrat X. Sekan kuadrat X. Ya, jadi turunannya kita lihat turunan sin X menjadi cos X. Turunan cos X nanti menjadi negatif sin X. Nah, kalau saya sendiri cukup kamu ingat 3 ini saja, pembelajaran ini akan mudah ke belakangnya. Gitu maksud saya. Jadi sebenarnya ada 6 ya, ada sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Tapi kalau kita bisa memahami 3 ini, sisanya tidak usah, karena nanti dia adalah bentuk atau variasi lainnya. Nah, yang berikutnya yang penting kalian anak juga adalah aturan turunan fungsi. Ada 2 ya nak ya. Ini akan sering terpakai di trigonometri juga, lebih sering dibandingkan di aljabar. Yang pertama, saya minta yang kemarin lebih cepat loginnya tadi, Tias Lukiantari. Nah, bisa dibantu Pak untuk aturan turunan rantai, tolong dibaca nak. Oh belum siap Tias, Nanda Junia. Ya, ini juga yang tercepat tadi loginnya. Silahkan Nanda. Itu Pak ya baca yang ini nak. Ya. Aturan turunan fungsi Y sama dengan U kali V menjadi Y aksen sama dengan U aksen V tambah U V aksen. Y sama dengan U per V menjadi Y aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen V kuadrat. Oke, ya. Jadi di sini maksud U dan P ini adalah 2 buah fungsi yang berbeda. Misalnya 2x gitu ya, kali akar X. Nah ini sudah berbeda ini nak ya, kalau satunya berpangkat 1, satunya berpangkat setengah. Itu artinya satu fungsi U, satu fungsi P. Asalkan sudah kita lihat 2 itu dalam koneksi yang jauh berbeda atau tidak bisa digabung, ini kan sebenarnya masih bisa digabung nih. Nah ini kalau kita mau langsung kerjakan pakai U kali P, artinya 2 buah fungsi yang powernya atau kedua powernya itu berbeda dan harus kita kerjakan dengan menggunakan bentuk perkalian. Jadi maksudnya U dan P ini adalah 2 buah fungsi yang berbeda. Gitu. Kalau U per P adalah bentuk pembagian, yang mana bentuk pembagiannya itu kita tidak bisa sederhanakan lagi, baru kita kerjakan dengan bentuk seperti ini. Itu maksudnya penegasan Pak. Jadi ini ada di materi turunan kelas 11. Jadi Pak menegaskan lagi. Nah itu dasarnya ya. Yang pertama turunan fungsi aljabar, formula dasar untuk kali ini, sama lagi satu aturan turunan fungsi bentuk perkalian dan bentuk pecahan. Nah, ditambah lagi satu yang Pak tulis kecil ini, identitas trigonometri. Nah, ini sudah adalah materi Pak dulu kemarin kelas 11 sebagai peminatan yang banyak itu loh. Sudut rangkap, sin 2 alfa, cos 2 alfa, yang dan sin kuadrat alfa, cos kuadrat alfa itu nanti dipakai di sini. Nah, itu filenya sudah Pak share di pertemuan paling pertama kita, yang Pak suruh ngeprint. Nah, kalau kalian ingat bentuknya itu silakan di print, identitasnya sudah lengkap di sana, sudah Pak buat sederhana sekali. Gitu. Jadi untuk mempelajari materi ini, bekalnya ini semua. Ingat turunan aljabar, fungsi trigonometri, aturan turunan fungsi dan identitas. Nah, gitu ya. Itu minimum untuk bisa memahami materinya. Nah, sekarang kita coba praktik ya. Nah, di sini sebelah kanan formula pengembangan. Nah, kalau untuk SMA, kita lihat dulu bagaimana penggunaan formula-formula. Ini biasanya yang menjadi kendala. Kita minta bantuan ya. Yang login nomor 5, Chandra Sasmita Yanti. Coba Chandra bantu. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi Chandra. Nah, coba dilihat di formula pengembangan ini. Formula pengembangan Y sama dengan sin fx menjadi Y aksen sama dengan F aksen X dikali cos fx. Ya, contohnya
Contohnya, Y sama dengan sin dari 2X ditambah 3 menjadi Y aksen sama dengan 2 cos 2X ditambah 3. Oke, nah sekarang mungkin kalau ada yang sudah lihat langsung ngerti, tapi saya akan jelaskan bagi yang kurang paham ya. Mari kita lihat maksud dari rumus ini. Nah, ini adalah formula yang paling sering dipahami. Nah, itu adalah kalau kalian boleh bilang ini adalah benang merah yang pertama. Kalian bisa tulis di catatannya, ini adalah benang merah yang pertama atau ultimate-nya materi kita. Nah, cara memahaminya kita perhatikan. Sin fx. Ya, kita patut sadari setelah nilai sin ini, apapun mau dia x, mau dia derajat, mau dia pi, mau dia alfa, ini adalah nilai radian atau nilai derajat. Ini derajat ya. Jadi 2x plus 3 ini lupakan dia itu aljabar. Ya, ini adalah nilai derajat. Pegang itu dulu. Antara 0 derajat bisa 200 derajat atau berapa pokoknya nilai derajat. Pegang dulu itu. Nah, cara penggunaannya perhatikan. F aksen X, jadi 2X tambah 3 itu turunannya apa? Turunannya apa? 2 kan? 2 tambah 0, turunan 3 kan 0, jadi kita tulis 2. Nah ini nih, nah F aksen ini 2. Kalau di sini misalnya 3X tambah 7, di sini 3 gitu. Kalau di sini 2X kuadrat, di sini 4X gitu. Jadi formulanya turunan dalam dari sebuah derajat ini, taruh paling depan. Terus turunan sin apa? Kita lihat sebelah sini turunan dasar, turunan sin adalah cos. Turunan cos, ya derajatnya ditulis lagi gitu. Mau apapun di sini derajatnya tulis saja. Jadi 2 cos kotak gitu misalnya, atau 2 cos x gitu. Itu ya idenya. Nah coba saya clear dulu. Coba kita buat soal yang simpel. Bantu lagi Pak. Misalnya Pak punya y sama dengan sin 3x kurang akar 2 gitu misalnya. Nah, silakan dibantu lagi Pak. Ini kira-kira turunannya menjadi apa? Silakan Pak. Dengan mengingat tadi, bagaimana Chandra jadinya? Kalau gitu soalnya, Y sama dengan sin dalam kurung 3X dikurangi akar 2. Apakah turunan pertamanya? Nah, kita lihat 3X kurang akar 2. Turunan ini apa jadinya? Silakan dibantu mikrofonnya. Nah, turunan dari 3X kurang akar 2 apa nak? Y aksen sama dengan Ya. 3 cos. Ya, tuh 3 cos fx. Nah, fx-nya adalah 3x kurang akar 2. Ya. Ya, jadi gini. Oh, 3x kurang akar 2 turunannya apa? Oh, 3, tulis 3. Kurangi 0. Oh, 0 nggak usah ditulis 3 saja. Terus turunan sin apa? Cos. Turunan dalamnya tetap. Nah, gitu aja ya. Jadi seperti itu. Ini adalah benang merah pertama. Ya. Kalau ini harus mampu bisa gitu ya, turunan sin menjadi cos, turunan derajatnya taruh di depan gitu. Pak, kalau saya ingin taruh di belakang boleh ya, tapi biar lebih mudah dibaca taruhlah di depan biar tidak rancu dengan derajatnya. Itu penekanan Pak. Oke, terima kasih Chandra. Berikutnya Pak minta yang login nomor 6, Mary Sedani. Silahkan yang bawahnya Mary. Y sama dengan cos fx menjadi Y aksen sama dengan min f aksen x dikali sin fx. Stop. Contoh. Ingat ya, kali dikalikan ya, jangan lupa. Ulangi sekali lagi. Contoh. Ulangi sekali lagi. Y sama dengan cos fx menjadi Y aksen sama dengan min f aksen x dikalikan sin fx. Kita lihat contohnya yang pertama, silahkan dibaca. Contoh, Y sama dengan cos 2x kuadrat dikurang x menjadi Y aksen sama dengan min 4x dikurang 1 sin 2x kuadrat min x sama dengan min 4x tambah 1 sin 2x kuadrat min x. Oke, stop ya. Jadi kita perhatikan dulu yang ini ya. Nah, yang ini 2x kuadrat kurang x, turunannya adalah 4x kurang 1 ini. Dan kita ingat turunan cos itu adalah negatif sin, jadi perlu dikasih negatif depannya ya. Negatif dari turunan. Terus sin fx, nah ini sin fx nih. Sama ya. Jadi, nah gitu ya. Terus ini negatif kali positif, negatif kali negatif, positif. Jadi ini bisa kali ke dalamnya yang ini ya.
Kalau ke sini nggak boleh ya, ini derajat ya, ingat ya, yang ini derajat nih. Nah, ini derajat nggak boleh dikalikan dengan positif, dijumlahkan nggak boleh, dibagi pun nggak boleh ya. Jadi setelah sin, setelah cos, setelah tangen gitu ya, itu adalah derajat. Hukumnya parduai gitu mungkin ya. Tidak boleh ya, ini tidak boleh diapa-apakan ini ya. Gitu. Oke, berikutnya kok putri semua ya, nggak ada putra nih. Bentar saya cari dulu putra. Nah ini. Riandra Diat Mika. Nah, silakan nak yang terakhir nak. Yang keras katanya. Y sama dengan tan fx menjadi y aksen sama dengan f aksen x dikali sekon kuadrat fx. Sekon. Ya Pak. Ulang. Y sama dengan tan fx menjadi y aksen sama dengan f aksen x dikali sekon kuadrat fx. Oke, dikalikan ya, nggak apa-apa. Contohnya, y sama dengan tan 2x pangkat 3 dikurangi 5 menjadi y aksen sama dengan 6x kuadrat sekon kuadrat 2x pangkat 3 min 5 dikurangi 5. Lihat ya, kalau min itu menyatakan hasil atau result dari hasilnya. Misalnya suhu udara min 5 derajat boleh gitu. Kalau dalam persamaan datanya kurang atau dikurangi gitu ya. Oke, jadi gampang seperti tadi ya. Turunan tangan adalah sekon kuadrat gitu. Ya, jadi seperti itu. Pak lanjutkan slide-nya dulu. Terima kasih. Ada pertanyaan dulu segitu? Atau sudah nangkep ya? Jadi sebelah kiri ini adalah istilahnya apa yang kamu harus miliki terlebih dahulu untuk memahami materi kita kali ini gitu. Jadi sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, kita lanjutkan ke berikutnya ya, ke slide berikutnya. Oke. Ini adalah level isi ya. Silakan kalian ambil selembar kertas. Nanti kalian kerjakan ini. Kalau sudah selesai boleh di-chat ke Zoom chatnya. Coba kerjakan nomor ini. Nggak ada nomornya nih. Nah, 2 soal ini. Silakan saya kasih 1 menit 30 detik dicoba. Ya, silakan. Ingat ya, sin fx ini fx-nya adalah 3x pangkat 3 tambah 2x. Nah, formulanya seperti tadi. Nah, silakan dikerjakan dulu. Kalau sudah boleh dikirimkan jawaban anak ke chat Zoom. Nah, ini sudah ada 100 orang partisipan di Zoom. Jadi kalau yang susah masuk bisa kalian lihat di YouTube-nya. Linknya sudah ada di grup WA ya. Cuma bedanya kalau yang di YouTube nggak bisa berinteraksi gitu ya. Jadi yang di sini berinteraksi. Ini Pak sudah buatkan LKS. Siapa yang belum pernah Pak panggil? Rapi-rapi semua ya. Oke. Sudah? Belum 1 menit ya? Ya, tunggu dulu. Masih ada yang bergabung dengan kita. Saya terima dulu. Oke. Ya, saya rasa cukup ya waktunya. Mari kita cocokkan jawaban anak dengan jawaban kita. Yang pertama, ini turunan pertamanya adalah f aksen x, gitu ya. Perhatikan turunan dalam ini. 3x pangkat 3 ditambahkan 2x itu turunannya adalah 3 kali 3, 9. 9x pangkat 2 tambah 2. Terus turunan sinus adalah cos. Nah, cos formulanya. Ya, seperti itu ya. Tidak nyampe 1 menit ya. Berapa detik lah gitu ya. Nah, sebenarnya prosesnya bisa dituliskan di atasnya, tapi saya rasa cukup seperti ini. Nah, sedangkan yang ini, di sini ada angka 3 di depan, dia adalah konstanta gitu ya. Jadi hasilnya ini kamu kalikan dengan 3 gitu ya. Semuanya ini dikalikan 3. Jadinya bagaimana? Jadinya
Nah, tidak sama dengan ini, hasilnya nanti boleh saja langsung ya, karena kita bisa melihat yang di atas, hasilnya 9 kali 3, 27, X kuadrat, tambah 6. Ini jangan lupa dikurungnya. Cos 3X pangkat 3 tambah 2X. Nah, gitu ya. Mohon maaf ya tulisannya tidak sebagus kalau saya nulis langsung di papan, karena ini menggunakan mouse ya. Jadi seperti ini jawabannya ya. Nah, jangan disederhanakan, derajat ini jangan dikutak-atik, jawabannya seperti ini saja. Ya, ada yang benar? Semua benar ya? Seperti itu. Nah, sekarang saya coba minta bantuan lagi yang belum sama sekali Pak pernah panggil ya. Siapa yang belum pernah ya? Nah, ini. Melinda ya, ini kayaknya belum pernah ya. Melinda, benar? Hidupin mikrofon ini? Iya, Pak. Benar pekerjaannya? Iya. Sudah nyoba? Benar. Benar. Sudah. Bagus. Kita lihat ya. Iya. Nah, ini adalah contoh soal yang tadi. Coba nak baca soal nomor 1, ini kan jawabannya dah ada nih. Kan duduk-duduk. Coba baca aja dulu sekali. Coba yang keras. Turunan pertama, Y sama dengan sin akar 2X adalah. Kita lihat ya. Akar 2X turunannya adalah akar 2. Turunan sin adalah cos. Ya. Nah, seperti ini. Mudah sekali ya? Ya, mudah. Atau paham ini? Kalau lihat soal seperti ini. Atau gimana? Paham, Pak. Kalau masih awal-awal. Oh gitu ya. Iya. Oke, lanjut. Coba minta tolong baca. Berikutnya, terima kasih. Next. Di kelewatan. Nah, ini. Sama ya dengan tadi ya. Turunan dari cos. Nah, saya minta yang berikutnya. Siapa belum ya? Pernah ya? Alin pernah ya? Nih kadek Alin coba. Nih kadek Alin, absen 26. Nah, Pak dibaca Alin. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Alin. Tes kedengaran Pak? Oh, jelas sekali. Silakan. Wah. Jika fx sama dengan 3 cos 6 dikurangi 3x, maka fx aksen sama dengan. Nah, di sini prosesnya dilihat ini ya, sudah jawabannya sudah Pak screenshotkan. Negatif sin. Nah, pertanyaan Pak, ini angka 3 ini dari mana, Lid? Yang ini. Atau negatif 3 yang depan ini dari mana? Tahu nggak dari mana? Coba kira-kira dijelaskan ini. Kok bisa jadi ini? Coba sepahamnya. Nah, negatif 3 yang paling pertama ini datangnya dari mana kira-kira? Dilihat dari pekerjaan tadi. Dari konstantanya. Yang ini? Bukan. Iya. Negatif 3 ini dari turunan ini loh. 6 kurang 3x turunan 6 itu 0. Turunan negatif 3x itu adalah negatif 3. Ini. Ya. Terus 3 yang sebelah ini datang dari mana kira-kira? Itu baru konstantanya. Ya, konstantanya. Sebenarnya nulisnya saya kan konstanta depan, baru ini. Tapi tidak masalah ya. A kali B sama dengan B kali A. Terus yang negatif yang paling depan ini datang dari mana loh? Emang dari formulanya, dari rumusnya. Min Ya, sin. turunan kosinus adalah negatif sin gitu maksudnya ya. Ya, terus cos ini tetap ditulis lagi ya, seperti itu. Ya, penegasan saja ya. Nah, ini maksud saya penulisannya ditukar sedikit pun ini nggak masalah, yang penting kalian paham apa maksudnya ya. Terus negatif kali negatif itu positif, kali 3 9 ya. Sudah, terima kasih Adun. Berikutnya ada yang mau bertanya ya bagian ini? Apa Pak terlalu cepat dulu? Siapa? Negatif 3 ini dari ini ya, turunan negatif 3x itu negatif 3 ya. Dia nulisnya kebetulan di depan, tapi sama aja maknanya ya. Oke, kita lanjut ke orang berikutnya. Saya minta cowok lah, saya cari dulu yang cowok. Ya. Pramodia Suka. Mana Pramodia? Nah, ini ada cowok nih. Ini ada antreannya ya, bukan Pak Gini ya. Silakan Pramodia, nomor 3 dibaca dulu. Yang keras. Ya, audionya tidak masuk, Nak. Nah. Ya, kayaknya mic kamu ada gangguan. Pak, ganti personil dulu. Tidak masuk juga audionya. Tidak masuk. Halo.
Ya, sudah jelas. Coba ya baca nomor 3 sekarang. Harus dekatin kayaknya. Silakan. Jika Y sama dengan 2 cos X dalam kurung X kuadrat min 2X, maka Sebentar, tekan, silakan. Jika Y sama dengan 2 cos dalam kurung X kuadrat min 2 dikurangi 2X, maka dy per dx adalah ya dy per dx ini artinya juga turunan pertama notasi dari Leibniz, ya. Bapak yang di bawah itu ya tadi ya. Nah, mari kita lihat pekerjaannya. Pertama Pak tanya, negatif 2 ini datang dari mana, Nak? Negatif 2 datang dari bingung ya? Konstantanya mungkin. Ya betul. Sebenarnya konstantanya itu adalah kalau Pak jelasin kembali 2, tuliskan tetap 2 ya, ini cara Pak ya, Y sama dengan 2, konstantanya kan turunan cos apa? Negatif sin. Negatif sin. Kan gitu ya. Nah, kayaknya digabung ini ya, negatif 2. Oke. Terus yang ini datang dari mana nih? Pramudia yang ini, yang Pak kurung ini. Turunan apa? X kuadrat min 2X. Ya, turunan dari X kuadrat dikurangi 2X adalah ini. 2X. Ya, ini. Taruh di sini ya. Terus turunan cos negatif sin kan udah tadi seperti ini ya. Ya, jadi mudah ya. Nah, tinggal dihitung ke bawahnya. Gitu ya. Sampai sini sudah benar, dilanjutkan seperti ini lagi juga sudah benar ya. Tergantung opsi nanti. Ya, terima kasih Pramodia. Berikutnya Pak cari lagi cowok. Yang IPA 1 kayaknya belum pernah ya. Siapa IPA 1 di sini? Oh, Dapa ya. Dapa Hasan Fikri ya. Oke, Dapa. Nah, sehat Dapa? Tes. Sehat. Oke. Nomor 4 Dapa. Langsung. Jika fx sama dengan tan akar x, maka f aksen x adalah gimana? Silakan dilihat dulu. Dilihat dulu sebelah kanan ini. Nah, lihat ya, akar X itu X pangkat setengah. Paham nggak Pak kenapa X pangkat setengah? Pak tanya dulu yang ini. Tahu kenapa dia pangkat setengah? Dari mana asalnya? Kenapa? Coba jelasin Pak. Ya, bentuk lain dari akar X adalah X pangkat setengah. Oh iya, boleh. Nah, turunannya ingat ya, setengah dikurangi 1 itu negatif setengah, ya. Bukan berubah tanda jadi min ya, bukan ya, karena setengah dikurangi 1, aljabar ya. Terus setengah ini kan, nah ini ya, nah, jadi seperti ini ya. Jadi saya rasa bisa. Nih. Jadi turunannya adalah ini ya, nak ya. Turunan tangan adalah ini, turunan tangan adalah sekan kuadrat. Nah, cara pertanyaan Pak pada Dapa bentuk 1/2 akar X. Apakah bentuk ini boleh atau masih bisa dilanjutkan ke bentuk yang lain Dapa kira-kira? Atau nggak ada bayangan? Bingung pertanyaan Pak? Nggak ya? Bingung Pak. Nah, saya jelasin ya. Bentuk lagi ya, kalau bentuk 1 per akar, akar itu tidak boleh dibagi di bagian bawah. Namanya bentuk ini adalah bentuk irasional. Nah, yang nomor 4 di MATLAB yang ini sebenarnya belum selesai. Harusnya dirubah lagi dengan mengalihkannya dengan bentuk akar lain. Jadi agar dia menjadi bentuk rasional. Ya, ada apa ya? Nah, kalau dibandingkan dengan akar X, jadinya apa dapat? Coba bantu Pak. 1 kali akar X apa nak? Akar X. Nah, yang bawahnya apa jadinya itu? 2 akar X. 2X. 2X. Jadi yang benar adalah akar X per 2X sekan. Tadi tulisan Pak jelek sekali nih. Pakai mus. Nah, itu jawabannya ya. Jawaban akhirnya ya. Seperti itu harusnya. Tapi berhubung di opsinya ada A juga boleh sampai sini ya. Tergantung kebutuhan soal. Tapi kalau dilanjutin lagi seperti itu. Terima kasih Pak. Yang belum ini baik, anak IPA 3. Siapa IPA 3? Ini saya cari-cari dulu nih. Bentar ya, siapa absen dari atas ya. Siapa yang mau? Yang berikutnya? Nah, siapa ya? Mohon maaf ya kalau siapa itu Danu? Nah, ini Made Prabawa nih. Saya lihat absen dari atas nih yang cowok nih. Nah, Made Prabawa. Coba hidupkan mikrofonnya, Nak. IPA 3 kamu kan? Gus ya? Lupa Pak. Iya Pak. Oh iya benar-benar. Coba dibaca yang ini Gus. Iya. Udah lama tidak bertemu juga kan. Gus. A turunan pertama. Ya. Fx sama dengan U dikali V.
U aksen V tambah U V aksen. V aksen X sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Nah, ini adalah bentuk turunan V aksen. aksen ya, turunan pertama dari bentuk perkalian ya. Nah, ini kebetulan ini agak salah ketik, saya nggak turun sedikit ya. Pak kemarin ketiknya agak ngantuk nih. Ya, ini bentuk perkalian seperti ini bentuk pembagian, turunannya seperti ini. Coba yang pembagiannya baca lagi sekali. Nah, ini coba. Silakan. Yang mana, Pak? Yang bawahnya nih, X U per P yang ini coba. Di bawahnya. Nah, ini. Ya. Fx sama dengan U dibagi V. Ya, turunannya turunan pertama. Ya, F aksen X sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Ya, jadi ingat baik-baik rumus ini ya. Kita akan next ke nomor berikutnya untuk melihat ini. Nah, ya, rumus pakai tes. Ya, Pak. Nah, oke. Nah, ini kayaknya 3 orang Pak minta untuk membedah ini satu ya. Ini bentuknya yang pecahan. Perhatikan ya. Silakan baca soalnya, nak. Kamu bagian baca, nanti ada yang minta lagi yang berikutnya. Silakan, nak, baca soalnya dulu. Jika Fx sama dengan sin X kurang 1 Ya. dibagi sin X ditambah 1 aksen, Ya. maka F aksen V dibagi 6 sama dengan. Nah, oke. Pertanyaan pertama, masih ingat nggak pi per 6 itu 30 derajat? Kenapa? Masih kan nggak pada rangka kelas kemarin? 180 dibagi 6. Oh iya, masih ingat. Oke, terima kasih, lolos. Kita lanjut ke orang berikutnya. Oke, tadi bagian membaca sudah. Sekarang, ada Dea. Coba Dea Sanjaya. Dea Sanjaya Wardana. Ini jarang-jarang Pak lihat Dea. Kumisannya makin tebal. Silakan ya. Dekat mikrofonmu. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Kamu mengikuti dari awal? Enggak. Aduh. Masih bingung, Pak. Masih bingung, ya nggak apa-apa. Jadi ingat ya, bingungnya itu yang tadi slide itu dicetak ya, pokoknya ada bentuk. Nah, sekarang pertanyaan Pak ini saja deh. Tadi kan temannya bilang pi per 6 itu 30 derajat. Kenapa dia? Coba diulangi sedikit saja. Kenapa pi per 6 itu 30? Satu pi berapa, Gus? Ya udah, 1 pi itu 180 ya. Nah, bagi 6 ya, masih bingung nih, jujur nih menurut saya ini bingung satu nih. Oke. Ya, kita minta bantuan temannya ya. Made Dia Herawati. Coba Made Dia Herawati. Made Dia. Sama-sama Dia soalnya nih. Selamat pagi Dia. Sehat ya? Sehat? Sehat. Ya, sekarang kita mulai membahas soalnya, bantu Pak untuk membahas soalnya dia ya. Nah, kita lihat bentuknya ini adalah bentuk U per P. Kenapa? Karena bentuk U yang di atas dan P ini tidak bisa kita sederhanakan. Yang itu dulu pertama. Nah, jadi untuk mengerjakannya kita butuh U aksen, butuh P, butuh U, butuh P aksen, dan P kuadrat. Nah, di sebelah kiri ini kita buat dulu ore-ore, namanya pemisalan ya. Nah, U-nya apa? U-nya itu adalah yang bagian atas. Itu ya dia ya. Sin X kurang 1. Nah, sekarang bantu Pak, kenapa U aksennya cos X? Coba bantu jelaskan deh. Nah, kalau kita punya U-nya itu adalah sin X kurang 1, kenapa turunannya menjadi cos X? Coba deh. Kenapa? Karena turunan sin X min 1 itu cos X. Ya. Ya benar ya. Tapi sebenarnya ini kan soalnya tuh nggak ada kurungnya, jadi sebenarnya kerjanya betul. Kedengaran tes ya. Suara Pak kedengaran? Ya, betul ya dia ya. Nah, Pak ambil alih ya. Ya, turunan sin X itu cos X, turunan negatif 1 itu 0. Jadi bedakan ya, kalau soalnya itu ada kurung, kayak tadi pengerjaannya. Ini kebetulan soal ini tidak ada tanda kurung. Ya, jadi pengerjaannya adalah turunan sin X apa? Betul, cos X. Turunan negatif 1 ini aljabar nih, bukan derajat ya. Itu 0. Jadi hasilnya adalah cos X saja tambah 0. Itu dia. Ya, ini gabungan ini ada aljabar dan trigonometrinya. Terus ini juga sama, turunan sin X juga cos X, turunan positif 1 juga
0. Jadi seperti ini turunannya. Itu dia ya. Nangkep? Dengar dia? Oke. Coba Pak minta bantuan apakah ada kesalahan audio atau enggak nih? Coba bantuan Pandi Ayu Mas. Apakah suara Pak masih jelas? Gimana Pak? Suara Pak masih jelas atau putus? Masih Pak. Oh ya, mungkin gangguan di DA ya. Oke, sekalian bantu Pak Pandi kayaknya koneksinya kurang bagus. Nah, lanjutin ya. Nah, Pandi. Nah, tadi kan sin X itu turunannya cos X, negatif 1 turunannya adalah 0. Kan gitu ya. Terima kasih. Nah, sisanya tinggal disubstitusi ke formula. U aksen kali P, U-nya dilihat apa, P-nya apa, P kuadratnya apa, disubstitusi. Ya, lihat pelan-pelan. Kalian ambil kertasnya, silakan tulis. Kita kasih 2 menit. Nah, silakan diambil kertasnya, dilihat soalnya, buat yang sebelah kanan ini. Ya, silakan dicoba. Oh, ini cos. Sekalian nulis biar ada memori otot pada tangannya gitu ya. Silakan ini. Terus dulu bagian mana yang kayaknya nggak paham nanti kita bedah lagi. Nanti kalau kurang jelas bisa lihat di YouTube ini MATLAB punya ya. Ini tak minjem punyanya MATLAB karena Pak lihat bagus gitu ya. Silakan semuanya diambil. Kalau sudah ngerti santai saja ambil minum boleh. Gitu. Jadi yang belum sama sekali Pak sebut jangan kecewa ya Bu. Karena banyak nih. Sekarang 92 partisipan, mungkin sisanya ada di YouTube ya. Udah penuh. Oke. Deh. Coba saya lihat dia, semangat ya itu. Siapa yang belum semangat? Jadi siapa yang belum saya sebut ya? Dilengkapi, sama ditulis, meskipun bisa di screenshot ya, oke tulis ya. Oh ini saya nggak paham, boleh bertanya. Habis ini saya kasih sesi bertanya. Saya nggak ngerti yang tadi Pak, yang bagian ini gitu ya. Berarti kayak keras sekali berpikir itu. Nah inilah saya ingin subtu pengen lihat siswa-siswanya. Gitu. Untuk Kenny, coba wajahnya tampilin Kenny kok putih sekali itu, nggak kelihatan apa-apa kan? Oh, kayaknya lah HP-nya masalahnya buram. Ya, sudah atau masih perlu? Enggak, masih nyatet ya. Gitu ya. Ya, bentuk ini tidak selalu seperti ini ya. Kalau kalian bisa buat lebih sederhana juga boleh ya. Kayak ini loh. Ini kan cos X, sin X tambah 1. Ini kalikan ya, cos kali sin cos kali 1, cos ya. Sin kali cos, sin cos, 1 kali cos, ya kayak kemarin itu. Nah, yang di bawahnya ini tidak usah dijabarkan dulu. Nah, bentuknya seperti ini. Ini. Nah, sampai sini baru substitusi ya. Nah, 2 cos X bagi sin X tambah 1 kuadrat. Nah, sin 30 berapa? Setengah tambah 1, 3/2. 3/2 pangkat 2 berapa? 9/4. Gitu. Jadi tabel yang kemarin yang pertemuan pertama itu, kalau nak ada apa, wajiblah kalian print ya. Jadi, kalian lihat, oh sin 30 apa dilihat, sin 200 apa dilihat. Ya. Penting bisa menggunakannya, tidak harus hafal. Ya, saya rasa cukup ya. Kalau yang belum selesai, screenshot aja layarnya. Pak ingin ambilkan lagi. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Coba Pak minta ini sama, ini tadi. Coba Monica Chandra, kayaknya belum pernah Pak dengar suaranya. Monica Chandra. Halo Monica. Halo. Oke, dia cari speakernya nak. Oke. Halo. Ya, halo. Nah, ya. Kita lanjut ya Monica. Nah, ya, kita sekarang lihat tampilan LKS-nya. Bawa LKS Monica?
Ada LKS-nya? Ada? Ada? Oke, sekarang kita lihat tampilan LKS. Nah, coba baca yang nomor 5 ini. Yang keras, lalu coba bantu dijawab. Bisa nggak? Coba dites. 5. Diketahui fungsi f dinyatakan oleh fx sama dengan 2 cos 4x. Turunan pertama dari f yaitu f aksen. F aksen tentukan A. Bentuk f aksen x. B. Nilai f aksen. Ya, pertama coba cari bentuk f aksennya. Gimana, Monica? Bisa? Oke. Caranya ya, bareng-bareng ya. Nah, f aksen x kan gitu, sama dengan. Nah, lihat ya, kalau turunan cos itu negatif sin. Ingat ya. Jadi tulis dulu duanya. Ya kan? Turunan cos negatif sin. Kan gitu. Nah, ini 2 sama negatif. Ini kalau digabungkan jadinya negatif 2 sin. Sampai sana bisa mengikuti, Monica? Bisa. Nah, itu sebenarnya kan. Nah, jadi kita punya turunannya itu adalah konstantanya kan 2. Nah, negatif 2. Udah. Turunan dari 4x. Berapa, Monica? Turunan 4x. Turunan dari 4x. 4, ya. 4. Lihat tadi record paling pertama. Terus itu turunan cos kan negatif sin. Udah tadi kan. Nah, terus sin 4x. Itu dia. Turunan cos negatif sin. Turunan 4x 4. 2 ini dari konstanta gitu ya. Jadi jawabannya adalah negatif 2 kali 4 negatif 8 sin 4x gitu ya. Nah, itu Pak ambil salah satu nomor di LKS-nya secara acak. Gitu, ya. Silakan ditulis dulu. Bagi yang masih ragu-ragu, yang masih bingung gitu ya, yang sudah bisa, nah lihat-lihat dulu. Mungkin ada yang Pak keliru, mungkin bisa dibantu koreksi ya. Gitu. Udah ya. Udah ya waktu turutannya. Gampang ya. Gitu. Oke, berikutnya ini Pak tembak lagi siapa nih yang tadi jarang Pak panggil. Nah, ini deh. Ayu Sekartini. Coba Ayu Sekartini. Pak ngacak ya. Ayu Sekartini bisa bergabung dengan Pak, hidupkan mikrofonnya. Kayaknya gangguan atau gimana sinyalnya tuh. Kedengaran? Oke, Pak ganti personil kalau gitu. Supaya belum ya. Ah, ini. Kadek Bimo. Pak Dapat Sawit. Kadek Bimo coba. Kadek Bimo bergabung dengan Pak. Oke. Tes. Oke, audionya terdengar jelas Kadek Bimo. Oke, coba Kadek Bimo lihat soal nomor 6. Baca soalnya aja. Nomor 6 ini. Tentukan turunan pertama Y sama dengan sin 2x kuadrat tambah 4x kurang 3. Nah, Kadek Bimo bisa jawab turunan ini? Bisa? Tidak. Oh, tidak. Ya. Nggak apa-apa. Coba sekarang saya minta Okta bantu Bimo. Bawahnya soalnya urutannya nih. Okta ada? Bisa bergabung? Oke. Apa suara Pak kurang jelas ya? Okta bisa bergabung dengan Pak? Hidupkan mikrofonnya, cari sebelah kiri. Audionya tidak terdengar. Oke. Kayaknya gangguan ya. Bisa? Enggak? Oke. Enggak apa-apa. Coba Aditya Adistanaya ya. Coba bantu Bimo untuk mengerjakan nomor 6. Kayaknya ada masalah di hardware. Silakan Aditya. Okta, apakah bisa bergabung? Silakan. Oke, silakan. Yuk, silakan bantu Pak. Gimana caranya mengerjakan nomor 6-nya? Nah? Caranya mengerjakannya? Caranya itu ini dulu. 2x kuadrat plus 4x dikurang 3 itu dicari dulu turunnya. Ini turunannya. Apa turunannya? Gimana caranya mencari? Coba pelan-pelan. Caranya itu ini kan 2x kuadrat. Cara nyarinya itu 2 dikali pangkatnya. Ya, terus 4, ya. X baru pangkatnya dikurangin 1. Jadi 4x pangkat 1. Oke, terus gimana lagi?
Terus ini 4x, sama juga kayak tadi caranya. 4 dikali sama pangkatnya x. Pangkat 1 ya, 4 kali 1, 4. 4. Terus itu x-nya pangkatnya dikurangin 1. Nah, jadinya x pangkat 0 ya, jadinya dia konstanta ya. Enggak ya. Terus turunan 3-nya gimana? 3-nya kan enggak ada x-nya, x pangkat 0 gitu. Jadi kan ya, karena dia x tidak ada, jadinya dia x-nya pangkat 0. Jadi 3 kali 0 dia menjadi 0. Tidak perlu ditulis. Atau konstanta turunannya menjadi 0. Udah, terus itu gimana? Habis itu gini, apa namanya? Turunan dari sin-nya ini cos ya. Ya, turunan sin dari adalah cos ini ya. Jadi jawabannya terus ini ditulis dia lagi 2x iya. kuadrat plus 4x dikurang. Oke. Sekarang saya tanya, yang di setelah sin ini kan derajat ya. Boleh nggak ini dibagi 3 yang ini dulu? Atau boleh nggak dijumlahkan yang ini? Setelah cos ini. Yang mana Pak? Bentar ya, ini kayak yang ini loh. Kan cos 2x kuadrat tambah 4x kurang 3. Gitu ya. Ini tidak boleh dibagi, tidak boleh dikurangkan dan segala macam ya. Kenapa nak kira-kira? Karena ini derajat ya Pak. Betul sekali, ingat ya. Jadi meskipun tulisannya dia ini ada x, ada apa, dia ini adalah derajat. Apalagi ada kurungnya. Ini satuannya derajat ya. Itu yang kadang-kadang menjadi bingung membuat orang susah. Jadi simpel ya seperti ini ya. Bimo ya, kamu tulis LKS-nya 4x tambah 4 cos 2x kuadrat tambah 4x kurang 3. Jangan lupa kurungnya, itu aja. Ya, seperti itu. Terima kasih Adit ya. Coba, saya rasa seperti itu ya untuk materi ini. Mudah-mudah sekali. Nah, saya balik matikan share screen-nya. Oke, mungkin kalian tidak nyadar ya, ini time-nya udah lewat 40 menit dan kita masih berjalan gitu ya, sampai menit ke 50. Ya, jadi Zoom-nya ini kebetulan Pak sudah bisa melewati yang basic gitu ya. Jadi tekniknya bisa. Jadi kita tidak perlu terpotong di pertengahan. Oke, saya buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya apapun, mungkin tentang ulangan yang kemarin, tentang sharing kita di WA atau apapun. Pak kasih waktu 1 menit siapapun yang ingin bertanya. Tidak harus ketua kelas ya, wakil boleh, siswa boleh, siapapun. Gitu. Atau mau kuis, gimana? Kalau nggak bertanya kuis jadinya gitu. Nah, silakan gini. Kita kasih sampai 851 kalau ada yang bertanya kuis jadinya gitu. Kalau ada yang bertanya nggak jadi kuis. Silakan. Ada? Atau Pak kalian saya tanya ada satu. Boleh dihidupkan mikrofonnya siapapun? Atau ya, belum ngerti ya? Banyak yang tidak ngerti gitu. Nah, coba saya minta Gusti Kade. Nah, ini saya hidupkan mic-nya. Siapapun orangnya itu, silakan. Gusti Kade. Surya. Ya, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Gus mengikuti dari awal, Gus? Mengikuti? Apa baru masuk di pertengahan tadi? Sinyalnya Surya terkendala, jadi videonya nge-freeze. Ya, jadi yang mau ikut di awal atau di akhir tidak masalah, nanti rekamannya bisa ditonton. Jadi saya rasa kayak ada yang pertanyaan, mungkin seperti itu. Ulangannya sudah Pak periksa, tugasnya sudah. Jadi mungkin seperti itu pertemuannya. Nanti untuk homework-nya atau apanya nanti bisa dilihat dari classroom-nya, gitu ya. Classroom-nya bisa ditengok nanti di sana. Oke, mungkin sedikit ya. Nah, kalau ada yang mau bertanya, ini mungkin Pak bagikan sedikit statistik hasil kemarin 2 minggu yang lalu pekerjaan anak semua. Ya, mungkin lagi 3 menit Pak akhiri Zoom ini. Jadi ini mungkin penutupnya saja. Ya, nanti silakan dipantau classroom-nya. Tugasnya mungkin Pak ada yang komen, nanti silakan ditanggapi ya. Oke, ini ya. Oke, mungkin kita lihat yang IPA 2. Oke, nah ini. Ini adalah tampilan dari classroom ya. Jadi ini penekanan Pak ya, ini untuk pupilnya. Kalian sudah menggunakan nomor absen, terus nama lengkap ya. Nah, ini ada 2 orang nih, tolong yang kenal, yang dekat rumahnya Cahyadi dan Mas Bayu Saputra ini. Nah, siapapun yang tahu, tolong bantu Pak ini belum aktif-aktif dari dulu ini anaknya. Pak hubungi juga tidak nyambung. Itu aja. Ya, itu mungkin ya dari Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Sudah mengikuti, nanti dipantau di Google Classroom-nya. Terima kasih. Ada
Nggak ada ya. Mungkin Pak Hiri ya, kalau gitu ya. Silakan duduk mikrofonnya. Pak mau ambil foto dulu pelajaran kali ini. Nah, nanti sebelum ini, nanti absennya Pak akan silakan. Silakan di absen. Kita jempol dulu ya. Kita screenshot dulu ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Siapa ketawa itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mary. Nah, Mary mau bertanya, Mary? Enggak, Pak, enggak. Jadi sekian Pak Hiri, hari ini berjalan lancar, mengikuti dengan baik. Partisipan kita di Zoom-nya ini ada 85 sampai akhir. Kita tutup ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Absen dulu setelah ini, nanti dilihat di classroom-nya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak.